Yo guys, di kesempatan kali ini gue akan membahas film yang berjudul Species 3. Film ini bergenre thriller fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2004. Ini merupakan sequel dari film Species 2 yang dirilis pada tahun 1998 dan ansuran ketiga dari film seri Species. Di film ini akan menceritakan beberapa jam setelah kejadian yang terjadi di film Species 2 sebelumnya. Jadi yang belum nonton film keduanya disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke alur ceritanya, ada baiknya kalian subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik dari gue selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk saja ke alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan sebuah mobil yang sedang menelusuri hutan. Helikopter yang memantau mereka pun kehilangan kontak dengan mereka. Mobil itu ternyata mengangkut mayat dari Eve, yaitu spesies alien yang diciptakan di film kedua. Lalu sang driver pun menghayal tentang diri alien tersebut dari film pertama hingga film keduanya, dan mengklaim dapat menciptakan spesies alien tersebut dengan lebih sempurna dari sebelumnya. Alhasil, karena hayalannya itu, dia pun mengambil jalan yang salah, yang membuat si Otong pun memarahinya dan menyuruhnya untuk menepi. Ketika si Otong akan melaporkan posisi mereka, sang driver yang bernama Abbott itu pun menodongkan pistol ke arah si Otong, lalu menyuruh si Otong untuk turun dari mobil. Seketika itu juga, anak setengah alien yang telah berada di belakang mobil muncul dan mengagetkan mereka berdua. Otong yang kaget itu pun segera melaporkan hal tersebut. Tetapi dengan segera dia dibunuh oleh anak itu dengan lidah-lidah cintanya. Abbott yang kaget itu pun amburadul keluar dari mobil dan segera memeriksa ke belakang. Dia pun mendapati si anak subur yang sudah membunuh Otong itu. Eve pun tiba-tiba bangkit lagi dan segera melahirkan seonggok bayi. Ketika sedang melahirkan, si anak subur itu mencekik leher Eve yang sedang melahirkan itu hingga mokat. Abbott pun segera menghilang bersama bayi Eve yang baru saja lahir itu. Si anak subur yang melihat militer akan segera datang juga langsung pergi dari situ. Singkat waktu, para militer pun tiba bersama agen pemerintah yang bernama Wasak. Wasak pun memerintahkan otopsi pada mayat Eve dan mencari sang driver. Lalu film Species 3 pun dimulai. Lalu, scene pun beralih ke sebuah fasilitas pembangkit listrik, di mana seorang pemuda bernama Dean sedang memberikan penjelasan mengenai sebuah reaktor nuklir yang diberi nama Tokamak. Selagi menjelaskan, teman kamar Dean yang bernama Hastings memberi kode kepada Dean untuk segera menyelesaikan penjelasannya. Singkat waktu, Dean pun segera berlari untuk mengejar mata kuliah yang ternyata diajar oleh Abbott, sang driver. Dean pun datang terlambat yang membuat Abbott sedikit kesal kepadanya, dan terjadilah selisih paham di antara mereka berdua. Setelah kelasnya usai, Dean pun didatangi oleh dekannya yang bernama Turner, di mana Turner akan menarik pendanaan proyek Tokamak milik Dean. Abbott pun menyaksikan hal tersebut. Singkat cerita, Abbott pulang ke rumahnya dan mencari meong kesayangannya, yang ternyata sudah menjadi bulan-bulanan Sarah, anak dari Eve yang telah tumbuh menjadi anak gadis. Hede, cewek lagi. Tapi hal inilah yang membuat film ini menjadi menarik. Di sisi lain, Wasak pun menerima hasil otopsi dari Eve dan mendapati bahwa Eve hamil dan telah melahirkan. Wasak lalu menyuruh untuk memusnahkan catatan otopsi Eve dan membakar mayatnya. Di lain tempat, Abbott pun didatangi oleh seseorang di kantornya. Si botak yang sedang sakit-sakitan itu ternyata adalah si anak subur di awal scene tadi. Dia pun segera menanyakan keberadaan anak Eve yang mampu menyelamatkan ras mereka dari kepunahan. Dia juga memberitahu Abbott bahwa masih ada keturunan alien yang sekarat di luar sana. Karena sakitnya itu, akhirnya dia pun meninggal secara tragis di kursi tersebut. Esok paginya, Abbott memanggil Dean dan meminta bantuannya dalam menyempurnakan DNA alien dan menyelamatkan spesies tersebut. Sebagai imbalannya, Dean dijanjikan dana atau penghargaan apapun yang akan diterima dari hasil penelitian mereka. Di waktu yang sama, Sarah pun berevolusi menjadi gadis remaja non-seksi. Di waktu yang tepat itu juga, Turner datang ke rumah Abbott dan melihat Sarah yang tanpa sehelai benang pun. Turner pun diajak untuk mantap-mantap bersama Sarah. Tetapi Sarah dengan cepat berubah pikiran dan mengusir Turner. Turner yang keburu nafsu itu pun memaksa Sarah untuk mantap-mantap dengannya. Karena nafsunya itu juga, nyawanya pun melayang.
Singkat waktu, Abbott dan Dean akhirnya tiba di rumah. Abbott yang melihat mobil Turner di depan rumahnya segera memeriksa ke dalam dan mendapati Turner yang telah menjadi mayat, yang diikuti oleh hilangnya Sarah juga. Dean yang melihat kejadian itu bermaksud untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Tetapi Abbott berhasil membujuknya dan mereka bersama-sama membereskan mayat Turner. Di lain tempat, Sarah yang sedang duduk sendirian di tengah dinginnya malam dihampiri oleh seorang wanita parubaya dan menawarinya sebuah tumpangan. Singkat waktu, Sarah pun menyuruh wanita itu untuk berhenti di depan rel kereta api. Tidak lama kemudian, sebuah kereta lewat di sana. Sarah lalu segera mengejar kereta tersebut yang ternyata di dalamnya ada seorang keturunan alien yang sama dengan si anak subur yang sudah koit itu. Tapi sayangnya Sarah mengalami kecelakaan. Wanita parubaya itu pun segera menghampiri Sarah untuk melihat keadaannya. Dia lalu terkejut setengah mati karena melihat tangan Sarah yang beregenerasi kembali. Wanita itu pun ngacir seedan-edannya. Esok paginya, Dean pun datang ke rumah Abbott dan disambut hangat oleh Sarah yang sudah berada di rumah. Abbott yang sedang membedah mayat dari si subur itu, lalu memberi penjelasan kepada Dean terkait dengan spesies alien yang sedang mereka teliti. Ketika sedang menjelaskan, Sarah pun datang dan memberitahu Abbott bahwa dia mau jalan-jalan dulu. Abbott pun mengiyakan saja. Dean yang melihat Abbott dengan mudahnya membebaskan Sarah untuk pergi kemana saja, khawatir Sarah akan pergi mantap-mantapan dengan para pejantan di luar sana. Mungkin dia cemburu kali ya. Abbott pun menjelaskan pada Dean bahwa Sarah adalah keturunan murni ras alien. Dia tidak akan mau mantap-mantapan lagi dengan para manusia. Dia hanya akan mau mantap-mantapan dengan garis keturunan murni yang setara dengannya. Selagi di luar, Sarah berhasil menemukan keturunan alien yang berada di kereta di malam waktu itu. Mereka pun segera melakukan pemanasan layaknya pasangan yang baru keluar dari hutan. Tetapi sayangnya, Sarah menemukan si keturunan itu sedang sakit dan sekarat, yang akhirnya menolak untuk mantap kuadrat dengannya. Singkat cerita, Dean yang kembali ke kamarnya pun diberitahu oleh Hastings mengenai sebuah website bernama Amelia, di mana Amelia sedang mencari seorang ahli biokimia yang bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapinya dan akan berkencan dengan ahli biokimia itu. Di sisi lain, Wasat dan temannya juga menemukan website Amelia tersebut. Wasat lalu segera menyuruh anak buahnya untuk mencari wanita tersebut. Singkat cerita, Sarah yang diminta Abbott untuk melakukan tes darah segera memamerkan gunung kembar kebanggaannya di depan Dean. Sarah juga meminta Dean yang akan mengambil darahnya. Ketika sedang mengambil darah Sarah, si keturunan sange yang ditolak Sarah itu pun menyusup masuk ke dalam lab. Dean yang bermaksud membantu Sarah hanya menjadi bulan-bulanan dari si sange itu. Dia segera ditarik keluar oleh Abbott dari arena pertarungan para alien tersebut. Di saat dua ras alien itu baku hantam, Abbott menyemburkan gas beracun ke ruangan itu yang bisa membuat para alien tersebut mati. Abbott berani melakukannya karena telah mengambil sel telur dari Sarah ketika dia membiusnya. Oleh karena itu, Abbott sudah tidak peduli lagi dengan para alien tersebut. Karena gas beracun itu, Sarah yang malah lumpuh duluan dan memberi kesempatan pada si alien sange itu untuk mantap kuadrat dengannya. Melihat Sarah akan diperkaos, Dean pun masuk kembali dan kembali menjadi bulan-bulanan si sange itu. Dia juga malah mendapat bonus gigitan sange di kakinya. Abbott pun masuk dan membantu Dean. Lalu segera menyuruh Dean untuk pergi dari sana membawa Sarah selagi dia menggergaji si alien sange itu. Tetapi sayangnya ketika mencoba melarikan diri juga, si sange itu berhasil menangkap Abbott dan menusuknya hingga sekarat. Di akhir hayatnya, Abbott meminta Dean untuk terus melanjutkan penelitian yang telah mereka kerjakan selama ini. Singkat waktu, Dean pun berpikir apakah akan melanjutkan penelitian tersebut atau tidak, dan Sarah meminta Dean untuk menyelamatkan spesiesnya. Singkat cerita, Hastings pun memberitahu Dean bahwa Amelia tertarik dengan data yang ada di laptop Dean, yang artinya Hastings mengintip proyek yang sedang dikerjakan Dean dan Abbott. Alhasil, Amelia tertarik untuk bertemu dengan Hastings. Lalu, scene beralih kepada cewek seksi yang sedang mampir ke sebuah pom bensin. Si cewek seksi itu pun meminta paman pom bensin itu untuk mengisi mobilnya dan meminjam toilet pom bensin tersebut. Saat si cewek seksi itu sedang di toilet, si paman sange itu pun menyusul ke sana dan meminta
servis 19 detik dari cewek seksi itu. Para penjantan tua yang menyadari si pemilik pom bensin itu sedang berada di toilet bersama cewek seksi itu pun antri untuk mendapatkan servis dari cewek seksi itu. Setelah memberikan servis terbaiknya, cewek seksi itu pun segera pergi. Karena berpikir temannya sudah capek luar biasa setelah bermain kuda-kudaan dengan cewek seksi itu, salah satu dari mereka pun pergi memeriksa ke dalam. Singkat cerita, si cewek seksi yang bernama Amelia itu pergi menemui Hustin. Dia pun lalu menanyakan mengenai asal-usul data yang diberikan Hustin itu. Mengetahui Hustin telah berbohong padanya, Amelia lalu mengancam Hustin. Di saat yang bersamaan, Dean yang telah kembali dari berolahraga mendapati Amelia di kamarnya. Dia lalu segera lari ke salah satu kamar di asrama itu yang ternyata telah diketahui oleh Amelia. Ketika kamu membuka pintu kamar di mana Dean berada, Amelia pun mendeteksi keberadaan Sarah. Lalu segera membawa Hustin pergi bersamanya. Di saat akan mengejar Hustin, agen Wasak pun datang dan membantu Dean untuk menyelamatkan Hustin. Singkat cerita, baik Amelia maupun Sarah memaksa Hustin untuk menyempurnakan DNA alien tersebut menggunakan struktur DNA Sarah untuk menciptakan pasangan kawin yang sempurna bagi mereka dan menyelamatkan spesies mereka yang hampir punah itu. Ketika akan menyuntikkan DNA alien tersebut, Wasak dan Dean melemparkan gas beracun yang berhasil melumpuhkan para alien cantik itu. Hustin pun berhasil menyelamatkan diri dan bergabung dengan Dean dan Wasak. Singkat cerita, mereka lalu menerobos gerbang fasilitas pembangkit listrik di awal scene tadi. Security yang berjaga di sana pun menembaki mereka. Tetapi bahaya sebenarnya sudah berada di belakangnya, yang akhirnya membuat security tersebut terbelah menjadi dua. Mereka akhirnya terbagi menjadi dua tim. Dean pergi untuk mengaktifkan reaktor Tokamak dan bermaksud untuk menjebak para alien cantik itu di dalam reaktor. Karena Wasak dan Hustin yang membawa sel telur dari Sarah, si Sarah pun mengejar mereka dan melompat terbang layaknya Spider-Man. Wasak lalu memberikan sel telur tersebut kepada Dean yang telah berada di bawah agar memancing para alien itu ke dalam reaktor Tokamak. Tetapi bodohnya, ada seorang security yang ikut terpancing masuk ke dalam reaktor tersebut dan hanya menjadi bulan-bulanan dari Amelia. Dean segera membuka inti reaktor tersebut yang membuat sel telur Sarah pun terjatuh ke sana. Melihat hal itu, Amelia bermaksud membunuh Dean, tetapi segera dicegah oleh Sarah. Sarah lalu melempar Amelia ke bawah. Dean lalu segera menutup reaktor itu sebelum membuat ledakan hebat. Ketika reaktor itu akan menutup, Amelia yang masih berada di bawah segera menarik Sarah juga turun ke bawah dan pintu reaktor itu pun akhirnya tertutup. 3 minggu kemudian, Hustin mengunjungi rumah Abbott dan menemukan Sarah serta bocah setengah alien itu di rumah. Hustin yang melihat hal itu segera lari mencari Dean. Dean lalu menjelaskan apa yang terjadi di reaktor Tokamak waktu itu. Dean juga berhasil menyempurnakan DNA alien itu dan membuat pasangan agar Sarah tidak sendirian. Di akhir scene, setelah bocah alien itu dewasa, Dean pun harus melepaskan kepergian Sarah. Sebelum berpisah, Dean bertanya kepada Sarah mengapa dia menyelamatkannya dari Amelia di malam itu. Tetapi Sarah tidak menjawab. Hustin pun khawatir dengan tindakan Dean yang membuat pasangan bagi Sarah. Tetapi Dean memastikan bahwa mereka tidak akan bisa mempunyai keturunan. Karena waktu menciptakan pasangan Sarah itu, Dean telah mensterilkannya. Dengan kata lain, bocah alien yang telah dewasa itu mandul. Dan akhirnya film pun berakhir. Nah, oke guys, cukup sekian dulu alur cerita dari film Species 3 ini. Gue mohon maaf jika ada yang kurang atau salah dari alur cerita ini. Thanks for watching and see you on next video.